Insiden cekcok antara Aleh Medan dengan karyawan Wigo Marelan yang terjadi pada 9 Desember 2025 memicu kekecewaan mendalam dari pihak Aleh yang menyoroti buruknya pelayanan toko tersebut. Dalam klarifikasinya, Aleh menceritakan keluh kesah dan tuduhan serius terhadap perlakuan tidak menyenangkan yang mereka terima saat hendak membeli kompor portable untuk misi kemanusiaan. Mereka merasa tidak dihormati, dicuekin, dan diarahkan oleh karyawan hanya dengan gestur bibir. Bahkan mobil mereka diminta pindah dari tempat parkir yang sudah disediakan meskipun tidak mengganggu. Puncak kekecewaan terjadi ketika Aleh mendengar gosip negatif dari pelayan saat mereka sedang memilih barang, yang memicu konfrontasi langsung. Aleh merasa sangat marah karena selama 3 hari setelah insiden tersebut, pihak Wigo Marelan tidak memberikan klarifikasi atau permintaan maaf resmi, bahkan menolak menunjukkan rekaman CCTV untuk membuktikan kejadian di gudang. Aleh juga menyinggung bahwa ini bukan pertama kalinya mereka diperlakukan tidak baik oleh toko tersebut, memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam standar pelayanan Wigo Marelan. Sampai detik ini sudah 3 kali 24 jam pihak Wigo Marelan tidak ada memberikan keterangan klarifikasi. Jadi di sini kita menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kejadiannya di tanggal 9 Desember 2025 itu sore hari jam 5 kalau nggak salah. Hujan posisinya. Kita cari barang alat dapur, kompor portable, kita pilih Wigo Marelan. Masuklah kita ke dalam ke tempat parkiran yang dimana parkir ini sudah disediakan oleh Wigo Marelan. Karena di sebelah kita juga ada mobil customer nih. Singkat cerita kita masuk ke dalam, kita bertanya sama karyawan Wigo, "Kak, kompor portable di mana ya?" Mau tahu kalian apa jawabannya? Tuh di situ, di lorong itu. Pakai mulut aja. Terus gue bilang, "Bisa bantu anterin nggak, Kak?" Dia diam aja, kita dicuekin ya. Ya udah, cabut lah kami. Kita carilah sendiri barang itu. Setelah itu nggak lama kita dengar dari bagian informasi mengenai bahwasannya mobil kita disuruh pindahkan karena mengganggu mobil angkut barang. Padahal di situ tidak ada mengganggu sama sekali. Itu di tempat parkir yang sudah disediakan oleh parkir Wigo, parkir mobil ya, yang sudah disediakan nih. Ya sudah, sabarlah dulu, tunggulah. Kita udah diperlakukan tidak baik di depan, tapi tiba-tiba mereka seperti itu kan. Terus digosipin kita di gudang. Aku dengar digosipin. Kalau nggak percaya kalian buka lah CCTV di gudang itu, digosipin kita waktu pas kita memilih. Iya, bandar kali orang itu, so hebat itu, gitulah dia. Yang dengar? Aku dengar, kau aja diapainnya. Ada seorang pelayan menggosipin customer. Kami posisinya milih barang loh, bukan ngutang. Kecuali kita parkirnya, ini pintu gudang, ini parkir mobil kita. Baru situ kita punya otak. Ini pintu gudang, ini parkir kita sini. Kenapa? Mobil setelah nggak dibilang. Kenapa mobil kami aja? Kok nggak suka sama kami bilang. Dari kita masuk pertama kita nanya sama karyawan, kompor di mana? Tuh di lorong itu. Masuk aja. Pakai mulut kayak gitu. aja. Kayak gitu melayani customer. Bisa dibantu nggak, Kak, anterin? Diam aja, cuek. Buka CCTV di depan itu kalau nggak percaya. Buka. Sampai sekarang nggak ada kalian ngasih tunjuk CCTV-nya. Aku mau buka. Nggak ada ngasih tunjuk CCTV-nya, nggak ada kalian kasih keterangan apapun. Pulang aja lah ya, kita bang. Pulanglah kami kan. Kami cuma beli ini aja nih ya. Terpal. Sama terpal. Ya terpal, karena kan hujan lebat kan. Kasihnya sembako kena hujan di pick up. Makanya kami milih Wigo karena rumah kita dekat situ. Karena urgent juga. Malam kita udah berangkat nih, jam 2 pagi kita udah berangkat. Setelah itu ke parkiran nih kita mau masuk mobil nih, nggak ada kita videoin, nggak ada kita apain. Makanya kenapa aku nunjuk seseorang itu, dia waktu pas kami mau masuk mobil kayak gini kayaknya, yang anak yang pakai baju orang situ. Niatnya kayak gitu. Iya, baru aku bilang sama 2 orang kakak depan pintu dari mobil, aku nih duduk di mobil. "Kak, kenapa temanmu nggak senang nengok lakiku? Bereng-bereng dia matanya. Yang mana kawan aku, Kak?" Katanya. Baru keluar dia ini ya. Karena di dalam kita udah diganggu-gangguin, macam disuruh cepat lah untuk pergi. Kayak muak dia. Padahal kita di situ mau belanja loh, belanja untuk korban banjir. Kita mau beli kompor portable sebanyak 200
kompor. Aku labrak langsung, labraknya aku nggak ada maki-maki dia, nggak ada aku apa-apain dia. Aku ngambil kamera, terus suamiku tanya baik-baik, kenapa nggak suka sama kami? Baru tunjuk, kau yang tadi nggak suka sama kami. Nggak mungkin aku nunjukin orang tapi dengan sebabnya. Kalau kata dia muka memang kayak gitu, ya muka Mila pun memang kayak gitu. Muka aku lebih Tapi jutek kalau lagi. dia jumpa sama orang, kalau dia ada buat salah apapun itu, Minta dia maaf pasti aku. ujung-ujungnya dia minta maaf. Maaf ya bang, maaf ya bu, maaf ya kak. Jadi buat kalian yang kalian bilang itu udah dipecat, no, itu datanya belum sinkron, belum jelas. Yang katanya dia udah klarifikasi minta maaf, ini akun real dia sama ini yang TikTok tidak ada sama sekali updatean apapun. Malah Cuman dua ini akun real dia. Iya, malah- Selebihnya itu akun fake, akun yang memanfaatkan keadaan. Jadi dia tidak ada sampai saat ini. Kita udah pulang dari Aceh nih dari tanggal 9 sampai 12 Desember. Sudah 3 hari. Tidak ada memberi keterangan, tidak ada memberi klarifikasi dari pihak Wigo Marelan. Ini hari Jumat bersumpah aku kayak gitu ceritanya ya. Ya ini kita baru balik nih misi kemanusiaan nih hari Jumat, hari Misi- lahir aku 12 Desember ya. Dan ini kejadian bukan pertama kalinya. Sebelumnya juga Mila sama Muleng diperlakukan tidak baik. Pas kita masak besar tanggal 30, pas banjir itu di rumah Marelan. Kalian lagi cari apa tuh? Baskom. Muleng? Sini Muleng. Coba. Ini cerita. ada buktinya chatannya aku sama Muleng waktu pas dia ditahan. Kalau enggak udah dari kemarin itu udah kita Gua video, viralkan. udah viral kan, aku bilang udah ya nggak usah yang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ale, coba kamu berpikir ulang lagi deh. Kamu kan bilang kenapa orang-orang jahat banget masih mengungkit masa lalu kamu yang udah bertahun-tahun lalu. Dan kamu juga bilang namanya manusia kan bisa berubah jadi lebih baik lagi, nggak gitu-gitu terus. Bagaimana kalau misalnya ini terjadi sama si mbak karyawan itu? Kalau dia dipecat dari tempat kerjanya, video yang kamu upload kan viral banget sampai 50 juta orang lihat gitu loh. Dan pasti banyak banget owner-owner toko lihat. Terus kalau mbak karyawan itu dia udah dipecat, dia mau cari kerjaan lain, dia udah dapat pelajarannya, dia nggak dapat kerja gara-gara video yang kamu upload itu, kayak mana? Kamu merasa jahat nggak? Terus kalian berdua ada merasa sedikit bersalah nggak atas kejadian ini? Namanya jejak digital itu nggak bakalan hilang, tetap sampai kapanpun ada gitu loh. Ini dalam masalah mbak karyawan itu pasti bakalan diungkit-ungkit sama orang, dihujat se-Indonesia. Ini Koko tidak membela siapapun atau mau ngehujat siapapun, itu hanya sekedar mengingatkan aja. Kita jadi konten kreator itu jangan terlalu haus validasi. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan, jangan dikit-dikit diviralkan. Coba kita pikir jangka panjangnya itu bagus nggak? Pembeli adalah raja, betul yang kalian bilang. Pelayan harus melayani dengan baik, ramah, murah senyum. Harusnya karyawan Wigo tidak memaki customernya, betul. Tapi aku mau tanya sama kalian, bagi netizen yang berkomentar pedas, yang mengedit-edit wajahnya karyawan Wigo, kalau seandainya kalian di posisi karyawan Wigo, apakah kalian bisa sabar? Masker kalian ditarik, kalian ditunjuk-tunjuk, kalian divideoi, dibilangi muka kau jangan kayak gitu, muka kau jangan kayak gitu. Bisa sabar kalian? Coba jawab. Bisa sabar nggak? Mungkin pun kalian lebih ngeri lagi ngelawannya daripada karyawan Wigo, ya kan? Lebih ngeri lagi. Untuk kau Ale, kau udah bagus loh Le. Sekarang kau udah bagus, banyak membantu orang, membantu ODGJ. Udah bagus kau Le. Tapi ngapain gue kotori nama lo dengan kayak gini? Ngapain gue kontenin kayak gini? Kalau kau nggak terima Le, dijutai sama karyawan Wigo, kau tegur aja karyawan Wigo langsung. Atau kau bilang sama yang punya usahanya. Atau kau bilang sama supervisornya, atasannya. Nggak perlu kau virali Le, masalah kecil Le. Kalau kau virali, kau lihat kayak gini, terancam dia kan sampai ke depannya. Dipecat dia. Orang punya usaha takut menerima dia Le. Aku pernah dijutai pada saat aku beli jam di Marelan. Tapi aku nggak virali Le. Aku langsung tegur karyawannya. Nah, untuk kau deh, karyawan Wigo, kalau kau lihat video aku, kau dengarkan ini. Kau jangan terpuruk, ya, jangan malu.
banyak kok konten kreator, artis, influencer, namanya naik hasil dari attitude yang tidak baik. Nah, yang penting kedepannya kau mau berubah. Contohnya siapa? Salah satunya Aleh. Awal buat konten penistaan agama sampai di penjara. Nah, sekarang dia berubah menjadi lebih baik. Naik namanya kan, terkenal dia kan. Nah, kau jangan kecil hati. Kau speak up aja deh. Kau speak up, biarkan netizen follow kau, udah banyak followersmu, jualan kau.